Okay, hello, welcome everyone. Uh, so, Sasan. Sasan apa? Yang kecil. Yang kecil. Itu buat kipas ya. Aku mau pakai yang kecil. Ada. Aku live dulu. Oke, so apa yang terjadi sama gold gitu ya? Kan biasa aku bikin live mapping itu naik turun time frame. Sebenarnya turun time frame doang sih. Ini berisik banget sih. Gimana sih biar telegramnya nggak bunyi mulu ya? Oke, jadi kalau aku mapping gitu ya, aku biasanya ngelihat dulu nih dari monthly. Nah, dari monthly itu aku lihat, oke, apa yang terjadi di monthly. Nah, monthly ini kan kita punya resisten besar. Mas, nanti rekamannya di share ya? Iya, pasti di share. Aku aku share kok pasti. Cuma ini gimana cara ngebisingin biar nggak berisik telegramnya. Oke, jadi biasanya aku akan ngelihat dari monthly dulu. Oke, monthly apa yang dilakukan oleh monthly? Monthly punya resist itu udah di break ya. Nah, monthly punya resist itu di break. Oke, nah ketika monthly punya resist sudah di break, nah ini biasanya market itu akan melakukan penerusan di range berikutnya gitu. Nah, lalu dari mana? Oke, tahu dari misalnya nih, kan di monthly ini punya area rejection ya. Nah, rejection ini namanya wick, di wick gitu ya. Nah, ada yang namanya wick fill atau candle yang akan mengisi wick tersebut. Nah, tapi enggak semua wick diisi. Ada yang namanya exhausted wick gitu ya, atau ya wick yang memang hanya untuk rejection candle aja, bukan yang harusnya diisi gitu ya. Nah, habis kita udah tahu nih ya, monthly-nya begini nih. Kita tandain aja dulu resistennya gitu ya. Resisten yang di break kayak gimana. Nah, selanjutnya kita turun ya ke weekly. Nah, di weekly apa yang terjadi gitu ya? Oke, di weekly kita punya bias punya resisten yang di break juga. Nah, dan kita punya support. Nah, kita adjust dari sini ya. Kita adjust di sini gitu ya. Kita adjust, oke. Nah, kita punya candle support. Nah, ini gerak-gerak mulai, sorry. Nah, kita punya support, kita punya resisten. Lanjut, kita lihat daily-nya sekarang. Di daily apa informasinya? Oke, informasi daily adalah kita punya resisten daily di sini, gitu ya. Terus kita punya support daily di sini. Nah, kita adjust terus, gitu ya. Oke, di sini ya support daily-nya ya. Kita punya support daily di situ. Oke, lanjut. Nah, kalau udah kayak gini, kita turun ke 4 jam. Di 4 jam, kita lihat nih, ini kan banyak banget ya. Banyak banget nih informasinya. Oke, pertama kita adjust ke resist yang paling sering dihit. Oke, di sini areanya. Nah, selanjutnya kita lihat support yang memungkinkan dan paling sering dihit di mana. Oke, kita punya support yang sering dihit di sini. Di 2024 ya. 2024. Kenapa? Karena di sini ada support, di sini pernah jadi resist, dan di masa lalunya juga pernah jadi resist. Nah, ini adalah area swap zone, atau misalnya kita bisa sebutnya SBR, support become resistant atau resistant become support. Nah ya, jadi kayak gitu, baru kita turun ke time frame 1H buat menentukan no trade range kita di mana gitu ya. Nah, oke. Nah, kita punya apa nih informasinya di sini? Oke, kita punya area di sini nih ya. Kita punya area support di sini dan area resisten di sini gitu ya. Ini anggap aja candle hijau ini belum terjadi tadi ya. Oke. Nah, ini adalah area no trade range kita gitu ya. Ini adalah area no trade range kita. Kita nggak boleh nih trading di sini. Kita boleh tradingnya outside the range, baru boleh trading. Nah, ketika candle close di atas ini gitu ya, nah baru kita boleh trading. Oke. Nah, ini kita adjust sedikit di sini lah ya, karena di sini ada levelnya juga. Gitu. Oke. Nah,
Nah, kita baru nih punya potensial buy dan potensial sell di sini. Ya. Kita lihat ke M30 lagi deh buat mastiin. Oke. Nah, di M30 ternyata di sini aja. Nah, karena memang the best ini ya, apa namanya? The best time frame buat melihat area ranging adalah M30. Ya. Dapat. Oke. Nah, apa yang harus kita lakukan setelah ini? Nah, setelah ini yang perlu kita lakukan adalah ngelihat potensial move ketika nanti candlenya udah break, gitu ya. Cara gimana? Balik lagi ke 4 jam. Ya. Di 4 jam ada apa? Ada resisten terdekat ya? Oh ada. Ada support terdekat ya? Oh ada. Nah ini ada support terdekat. Ya. Nextnya di mana? Kita lihat kesatuannya. Nah, ya. Ini kita adjust di sini ya. Ini ada area swap zone. Lanjutnya di mana lagi? Oke, di sini. Dan memang buat sell-nya ini range-nya nggak begitu besar ya. Nah, kalau misalnya nggak terlalu besar kayak cuma dapat 10 pip, kita kita naik ke 4 hanya gitu ya. Di mana lagi? Oke, kita taruh di weeknya aja sini gitu ya. Biar punya range untuk move-nya gitu ya. Tapi dengan kita lihat juga di daily-nya ada apa? Oke. Oh, ternyata kalau kayak gini di bawah sini nih nggak ada apa-apa nih. Berarti ini sebenarnya untuk sell nggak valid. Kalau mau nanti selnya itu masih jauh di bawah. Kita lihat lagi ke 30 dulu ya. Ini area range ya. Makanya aku kalau mau nge-sell itu sebenarnya lebih enak di bawah 2014. Nah, kalau di sini enak jauh. Bisa ke sini. Bisa 2004, lolos 2004 bisa ke 1985 ya. Area zone yang udah berantakan di masa lalu ya. Cuman kalau kita fokusnya di sini ya, kita nggak bisa nyari banyak nih buat nge-sell-nya. Aku paling akan di sini aja nih 2025 sampai 2022 buat sell-nya. Nah, buat buy-nya kita punya satu TP di sini 2047. Next TP-nya di mana? Next TP-nya kita punya di 2050 ya. 2050 gitu. Nah, cara entry-nya gimana nanti, Mas? Oke. If candle close ya. Misalnya candlenya gini ya. Nah, ini kan dia close outside the range gitu. Nah, ini kita punya area buat buy stop di sini. Biasanya candle akan turun dulu. Turun dulu baru nanti dia naik lagi, makanya kita buy stop di sini. SL-nya di mana? SL-nya pertama di sini dulu nih. Kalau misalnya udah buy stopnya ke hit. Nah, kalau udah jalan 10 pips ya, misalnya di sini 10 pipnya nih. Ya udah, misalnya ada 2 entry. Yang satunya close dulu 10 pips selesai. Habis itu pindahin SL ini ke zona entry-nya. Jadi kita udah free risk ya. Gitu. Dengan TP1-nya nanti ada di sini gitu. Nah, habis itu kalau ada TP1 clear, ya udah SL pindahin lagi ke 10 pips yang tadi. Jadi kita udah bakalan dapat profit 20 pips setidaknya gitu. Oke? Nah, itu cara entry-nya kalau buy. Nah, kalau misalnya sell, oke? Nah, kalau sell kita nunggu candle close di bawah nih. Nah, close candle di sini kan. Nah, biasanya candle akan naik dulu, bikin top wick namanya. Kita sell stop di sini, ya. Kita candle udah bikin top wick, baru habis itu turun, baru kita ikutin. Sama rulesnya ya. Nanti kita SL-nya di mana, TP-nya di mana. Kalau udah 10 pip, SL-nya naikin ke entry. Kalau udah di hit TP satunya, baru kita naikin SL-nya lagi dari entry ke 10 pips. Nah, so far cara trading untuk impulse entry adalah kayak gitu teman-teman.
Syarat bodinya close ya Mas? Yes. Syarat bodinya close. Di time frame yang teman-teman jadikan acuan nih. Misalnya nih, ini kan ini ya, apa namanya, jurnal aku nih. Di sini kan ada time frame-nya, ada 30 menit, 30 menit, 30 menit, ada yang 1H. Tergantung teman-teman lihat nyamannya di mana, gitu ya. Kalau ini ya breakdown analisisnya kayak gini. Nah, ini entry-nya kalau nggak salah ini M30 ya, M30 kan close-nya di atas. Ya udah buy stop-nya di sini. Gitu. Buy stop-nya di sini, di week sini baru entry. Nah, buy stop-nya di sini. Gitu. Oke. Setelah kita lihat yang lain lagi. Setelah kita lihat yang ini. Nah, kalau ini on engulf ya. Jadi waktu hari apa yaitu kapan hari gitu aku bilang kan aku mau ngebuy-nya di area engulfing sini. Cuman pakai confirmation entry gitu ya. Kalau di M30-nya udah creating support dan ada engulfing gitu, baru aku mau entry ya. Kalau nggak salah ini di M15 deh. M15-nya dia bikin engulf. M5 sampai M15 bikin engulf, aku entry gitu. SL di bawah sini. TP1 TP2 dapat semua. Nah, ini untuk trading engulf ya. Beda sama impulse. Kalau engulf ya. M5 Mas. Iya, M5 tuh. And then misalnya yang tidak engulf. Oh, ini. Ya. Ini itu sebenarnya M30 ya. Tradingnya M30. Nah, M30 kalau nggak salah itu entry-nya di 2044. Di 2044 waktu itu. Gitu. Nah, kalau Raja kemarin ketika ini sell stop langsung di sini si Raja. Kalau aku kan close candle M30-nya dia di sini, baru aku sell stop lah gitu. Nah, ini tradingannya kayak gitu teman-teman. SL di mana? SL di sini gitu ya. Di sini. Jadi jaraknya sekitar 2044 ke 2050 lah. 2000 iya 40 60 pips ya. Kalau impuls emang agak jauh gitu. Impuls salah agak jauh ya. Kalau nggak gitu soalnya marketnya kan dikocok-kocok kecuali memang tiba-tiba ada volume baru gas. Nggak gunain teknik minimal pada apa ada bedanya. Oke. M15 itu buat aku cuman buat ngelihat apa namanya resisten yang terjadi. Jadi aku pengen resisten H1 itu di M30 sama M15-nya sama gitu. Jadi hanya untuk memvalidasi bahwa ya ini adalah resisten M30 di M15-nya sama, di M5-nya bahkan sama. Nah, itu buat menentukan bahwa ini adalah area range-nya dia. Range of motion-nya dia gitu. Jadi pergerakannya ada di area sini-sini aja gitu. Nah, itu baru kalau untuk entry-nya aku nggak berani M15. Kecuali confirmation entry. Nah, confirmation entry juga aku pengennya ada dua confirmation. M5 dan M15. Kalau untuk engulfing doang. Kalau impulse nggak pakai confirmation. Kalau impulse nggak pakai confirmation. Confirmationnya adalah closing candle offset the range. Gitu. Ya. Lanjut. Karena kayak GJ. Nah, GJ. Potensial buy above here. Nah, ini buy stopnya di sini. Belum ya? Buy stop di sini, nempel EP1. Aja. Nah, kalau GJ itu memang ya geraknya begitulah. Nggak secepat sama gold ya. Makanya sebenarnya kalau trading ya pengen cepet TP atau SL ya gold sebenarnya. Cuman ya di momen-momen tertentu ya. Kadang gold juga kayak jam setengah 11 sampai setengah berapa ya? Sampai setengah 1 itu low volume banget. Nggak nggak ada pergerakan yang gimana-gimana gitu. Oke. Nah, ini question.
Mana yang kemarin? Coba kita buat GJ lah ya. GJ kita punya resist. Daily engulf ya. Bekerja ya dia, langsung turun. Kita punya oke. Nah, ini menarik nih. Sininya ada bearish spin bar, di sininya ada engulf. Ini kuat-kuatan aja nih. Oke. Orang PM30. 30 M15, oke, sistemnya sama. Nah, oke, ya. Nah, ini potensial buy, potensial sell buat GJ. Kalau mau trading impulse, kalau ke atas TP-nya di sini, kalau ke bawah TP-nya di sini. Oh enggak, TP-nya di sini aja. Nah, yang ini TP-nya di sini. Nah, ini menarik nih, diapit sama bull angle sama bear angle. Ya, bakalan konsolidasi sih di sini. Harus nunggu break aja ntar. Waktu trading jam berapa aja mas? Sama berapa lama lihat monitor tekno sama? Ya, bisa impuls mas. Oke, biasa trading ya. Jam trading aktif. Asia sesi jam 6 sampai jam 9. London. Nah, London sesi jam berapa Mas Tom? Jam 1 ya, jam 13 Jam sampai 2 jam 15. NY. Ini kita biasa mulai jam 19 sampai jam ya kadang sampai jam 20.30 lah. Ini doang nih gitu. Jam tradingnya 13.30 ya. 13.30 Londonnya. Kalau aku biasa chat-chatan sama Mas Tom. Jadi Mas Tom lebih apal kayak jam. Karena aku biasanya di luar. Nah ini gold kayak lagi nggak mau narik lagi. Ya, oke-nya jamnya ini. Ini ya. Alright. Alright, alright, alright. Ini GJ menarik sih. 70 pips. 45 pips. Alright. Oke, any question? Ada pertanyaan yang akan jawab enggak?
Ya, pakai buy limit tetap ada, pernah kok. Aku pernah pakai buy limit, bukannya pernah, memang masih dipakai ya. Buy limit masih pakai. Terus ya seringannya instan sih ya. Seringannya instan. Downfall belum ada entry ya. Masih seringnya instan. Oh, udah ke close. Lumayan, dapat $23. Akhirnya ke close juga tuh. Iya, Agnes nggak bisa masuk ya Mas ya. Aneh itu ya. Es krim nggak bisa masuk ya. Oke. Emang aneh dia kalau gini. Extreme Iya, capture rate. kacau ya. Mas, metode Aduh, breakout tadi bagusnya kan tunggu closing candle dari garis hari kita. Kalau langsung order stop tanpa tunggu close, ya, takutnya kena fake out, Mas. Ya, betul. Takutnya kena fake out. Kita itu mastiin dulu dia close outside the range, biar tahu dia fake out atau enggak. Even gitu ya, masih sering juga ada yang fake out. Tapi kita harus tahu jenis candlenya. Gitu ya. Closing candle yang baik adalah closing candle dengan Marubozu ya. Kalau misalnya yang closing adalah bullish bearish pin bar, hold dulu aja. Ya, hold dulu aja. Oke, nggak benar. Kalau misalnya yang keluar adalah bullish bearish pin bar. Jadi waiting. Waiting close-nya adalah candle break yang strong. Mana ya contohnya? Di gold banyak. Kita pakai yang lain dulu deh. Nah, ya. Mana ya? Oh ini nih. Ini kemarin plan kita juga nih. Oke. Ini yang ngebreak adalah candle Marbozu. Closing candle. Buy. Nah, buy stop di sini kan, di week sini. Buy stop di situ. Dia turun, buy stop jalan kan. SL di mana? SL di sini. Gitu. Dapat PP. Jadi memang eh, kita nunggu yang kayak gini. Kalau misalnya closing candle-nya adalah misalnya di sini nih, closing candle-nya begini nih. Atau bearish bullish pin bar gitu ya. Ini kayak gini nih. Closing candle-nya kayak gini. Aku hold. Aku akan naikin resistennya. Ya, range-nya aku naikin ke plan apa candle close-nya. Even dia bekerja ya berarti memang bukan jatahku gitu. Karena harus confirmation-nya adalah candle yang strong ya, strong break ya. Candle-nya harus strong break. Aku lagi nge-sell. Oke. Aku lagi nge-sell lagi. Sell-nya udah aktif. Nah, 2038 dapetnya ya. Bentar guys.
Mudah-mudahan dia turun satu candle hijau itu lagi Mas ya. Tapi kadang nggak strong break kan kita bias entry buat ambil weak fill-nya Mas. Oh iya. Beda Mas. Kalau buat weak fill itu biasanya jenis candle-nya begini. Salah nih, ini nih candle break-nya nih. Nah, salah. Kayak gini. Nah, ini kan kurang close, kurang close. Gimana sih? Nah, biasanya weeknya gini kan maksudnya Mas Tom kan. Nah, kalau candlenya bodinya panjang daripada weeknya gitu ya, ini bukan bearish pin bar, kayak nggak apa-apa pasang buy stop aja gitu. Kalau kayak gitu, yang penting bukan pin bar. Nah, ini pin bar kayak gini nih. Gitu ya, valutor tuh pin bar gitu tuh nggak oke buat close candle. Jadi kalau kayak gitu kayak tadi gitu ya, itu baru candle buat kita weak fill ya, bukan exciting candle. Nah, ini weak fill namanya. Nggak apa-apa, buy stop di body, misalnya dia turun dulu gitu ya, liquidity grab, baru kita buy stop kayak gitu. Nah, boleh jelaskan lebih detail? Oh iya betul, body kecil. Ada sebenarnya apa indikatornya kalau mau pakai mah, namanya bullish bearish pin bar indikator. Kalau nggak salah itu, kalau nggak salah ya. Nah, aku udah set 10 pips ya, taruh di BE. Oke. Any question? Atau mau lihat cek pair lain? Monggo. Masalah Euro USD itu aku ada plan. Oh, masih jauh. Plannya satu ya. USD JPY. USD JPY itu. Ya, congrats nih yang ikut ambil nih. Ini aku ngambil di akun swing soalnya. Ya. Aku ada share di grup family ya Mas Tom ya. Happy cuan yang udah ambil. Berapa pips tadi? Dari sini. Ada 100 pip. Ya, ada. Aku nge-share di mana aja? Kalau nggak salah aku nge-share di beberapa tempat. ini juga nge-share. Oh enggak. HNB, Euro USD. Coba. Ya sambil ada yang mau nanya yuk. Ya, Mas Thomas ini suka kali sama ini, sama gold. Jago. Oh ini dia. Ada nih. Dari profit. 100 pip. Cara pusing sebanyak-banyak. Ya, betul. Kalau aku UJ ini salah satu yang aku suka. Soalnya kalau lagi trending, kalau lagi sideways ya temenannya gold sih. Tapi kalau dia ya aku lebih suka kalau lagi trending aja. Nah, kayak lagi ini kan ini trending nih.
lagi downtrend ya. Makanya aku berani ngambil sell gitu. Dan di sini ada liquidity grab. Nah, liquidity grab ini identifikasi bahwa di atas ini ada sell zone-nya. Gitu. Ada big order. Disiplin biasanya arah candle terus berlanjut atau gimana biasanya Mas? Oke. Kita lihat ya. Aku coba lihat ini dulu ya. Oke. Hasilnya tadi 4,9 ya. Berarti 4,9 itu goldnya mix ya. Karena kan sekarang naik dia. Bisa jadi dia goldnya turun. Biasanya apa ya? Kalau news itu identifikasi LQ grab sih, liquidity grab itu cuman pengen ngambil area atasnya buat turun tuh kan, turun lagi kan, gold, iya gold ya, goldnya turun lagi. TP aku di sini nih, 2039. CPI, core CPI, inflationnya 4,9. Ya, goldnya naik 4,9 tuh goldnya akan naik terus turun sih. Cuman memang nggak kayak biasanya, ini cuma berapa pips lah, cuman 180 pips. Biasanya ini kalau Mas Fajar ya. Jadi kalau news itu biasanya hanya menggerakkan harga sesaat aja. Cari fresh engulf atau eh, fresh resisten ya. Resisten tertinggi biasanya atau support terendah. Dia ngejar harga itu. Nah, ini biasanya dia kan udah naik. Biasanya dia akan turun sih. Turun dulu. Dia akan turun dulu. Ah, ini udah TP nih. Kita nunggu struktur sih. Kalau aku nunggu struktur. Kita lihat di H1 ya. Oke. Nah, strukturnya dia naik begitu ya. Kalau dia hit sini terus mantul, ya berarti dia penerusan tren. Karena memang kalau kita lihat gitu ya, ini dia breakout strukturnya bikin higher high terus ya. Nah, semoga dia ngebreak lagi, bikin higher high baru lagi. Dan sampai ke 2100 ya. Tapi kalau dia nanti, pokoknya kita tunggu struktur aja. Tapi kalau dia break, ternyata dia break ke bawah, baru ntar kita cari sell zone-nya bisa di sini. Ya, bisa jadi swipe zone namanya, buy become sell, sorry. Sell gitu. Ada trend line-nya, terus ada sell zone, kita bisa sell di situ. Lalu kalau yang diuji roll entry-nya gimana Mas? Itu engulfing biasa Mas. Jadi pasang limit aja. Karena zone-nya nggak begitu besar ya. Uji tadi itu zone-nya nggak gede, jadi aku pasang limit. Zone-nya cuma berapa pips tuh? Sama SL 35 pips lah. 35 pips. Oke.
Kalau itu tergantung selera, ya betul. Tergantung selera. Kadang kalau gold, kalau zonnya lebar, ya. Kalau gold kan apa ya? Sekali gerak itu cepet. Makanya kalau zonnya lebar, aku better cari confirmation gitu. Tapi kalau misalnya pair mata uang biasa, aku risk entry aja gitu. Karena ya jalannya nggak cepet, nggak secepat gold gitu. Oke, even di dalam zone dia creating apa namanya struktur baru kan kita bisa langsung handle dengan cepat gitu. Nah kalau Mas Thomas memang suka confirmation. Kalau confirmation itu jadi acuan M5 dan M15 ya. M5 dan M15. Apa acuannya? Bearish bullish pin bar, tergantung buy limit atau buying zone atau sell zone ya yang dipakai. Pokoknya acuannya adalah terbentuk bullish atau bearish engulfing atau terbentuknya bullish and bearish pin bar. Nah, itu acuannya gitu ya, confirmation. Ya, M5 lebih agresif. Nah, kalau aku pengen dua-duanya punya confirmation. Jadi M5 confirmation ada, M15 confirmation terbentuk juga baru entry gitu. Jadi harus dua. Ya. Lagi zona besar. Wajib dua-duanya. Gitu. Nah, gold kita tunggu aja buat struktur. Nah, dia hit range yang dia pecah tadi nih. Sih. Gitu. Nah. Oke, ada pertanyaan lagi? Makan, depan dokter ya. Yang biasanya di trading ya. Oke, apa ya? Coba kita ke Euro GPY ya. Euro GPY. Euro GPY juga sometimes aku suka. Nah, lampu tuh bocah nangis. Oke, ya. Euro GPY, kita punya resisten, kita punya support. Nah, ini lebih enak lagi. Ini daily-nya udah engulfing ya. Nah, ini kalau kayak gini, gitu ya. Teman-teman tinggal ya ada dua sih. Kalau aku biasanya langsung risk entry, habis itu sell stop di body sininya. Ya, ini namanya impulse. Kalau langsung tekan di sini namanya engulfing. Nah, tapi kita coba breakout dulu ya. Kita punya support, kita punya resist daily. Kita ke 4 jam. Oke, di 4 jam apa? Kita punya di sini tetap ya. Kita punya di sini. Tadi di sini ya. Nah, oke. Nah, kita ke 1H-nya. Oke, kita adjust 1H sini. Nah, ini Euro GPY menarik. Nah, Euro GPY menarik. Nah, potensial buy-nya di atas itu. Potensial sell-nya di atas ini. Cuman di sini ada angle. Dan ini udah close body candle. Kalau teman-teman pengen ya sell stop di sini. TP-nya di 4 jam support. Sini ada support banyak ya. Next TP-nya bisa di sini. Ya, jauh banget cuman. Sini aja lah. Nah, di week sini ya.
Nah, oke. Nah, kalau tahu teman-teman pengen nunggu harga naik ke atas. Nah, gitu. Di engulfingnya, gitu. Pilihannya dua, gitu. Bukan di 4H sih, di sini nih. Nih, di sini. Nah, mau sell stop di body sini atau di engulfing sini. Euro JPY. Nah ya, ada dua pilihan. Sesuaikan aja. Salah sama. Kalau untuk lebih santai selesai marking area lalu entry di 4H lagi gimana Mas? Oke. Kalau untuk santai selesai marking area entry di 4H. 4H-nya yang engulf ya. Yang sini. Nggak apa-apa aja sih Mas. Cuman ini zone-nya jadinya lebar banget. Karena week ini week yang liquidity sini. Kalau mau 4H sih aku mendingan yang ini sekalian. Sorry. Kalau dirimu mau 4H ya aku maunya yang ini aja. Lebih safe. SL-nya di sini. Sel-nya lumayan. Oh, berapa tuh zoomnya? 36 pips ya. TP-nya di bawah sini boleh. Per range saja. Engulf atau breakout? Engulf. Kalau H4 mendingan engulf. Kalau M30 breakoutnya 98. Nah, aku kalau mau buy stop, sell stop di sini. Di bawah. Di bawah sini. 147,868. Iya, nggak bisa santai. Memang scalping ya makanya perlu apa namanya? Perlu volume. Nah, Euro JPY ini aku nggak tahu volumenya adanya jam berapa aja. Gitu. Soalnya bukan pegangan. Bukan pegangan aku. Gitu ya. Kita udah USD. Udah USD juga sama sih sama gold ya. Nah, ini area sell-nya. Nah, aku tuh suka marking gitu loh. Jadi area mana yang perlu dialarmin buat ya bisa sell bentar gitu. Nah, ini pas banget mantul di situ. Kalau nggak salah ini engulfing nih. Engulfing 1H apa berapa gitu. Hmm, 4H Pak. Aku lupa marking ini kenapa ya. Pokoknya ini sell aja. Nah ini SL-nya di sini gitu. Ya kalau breakout biasanya aku kasih ruang gerak ya. Ini yang 30 nih. Nah, dia misalnya ngebreak gitu ya. SL-nya biasanya di candle sebelumnya. Contohnya nih, misalnya
Kan kita buy stop di sini gitu ya. Nih buy stop, buy stop, buy stop di situ ya. Nah SL-nya di mana? SL-nya di sini. Ini SL nih. Ya. SL-nya di situ. 70 pip. Ya. Atau teman-teman kalau udah habis buy stop terus udah dapat 10 pip ya keluar aja dulu. Keluar dulu satu terus taruh SL-nya di entry. Habis itu kalau udah 20 pip naikin tuh SL-nya ke 10 pip. Udah biarin runners run aja sampai dia SL plus atau ya take profit panjang gitu ya. Iya. Panjang dia ternyata turunnya. Kita lihat strukturnya mau ngapain nih. Oke, profit. Ini ya tadi kita sewa kita ya. Panjang. Kita lihat apakah dia pernah deh kalau nggak salah CPI juga habis naik ke 2031 terus turun lagi ke 1900 something terus habis itu dia naik lagi. Nah teman-teman kalau mau nge-buy boleh lah di sini daerah-daerah sini. Iya pernah bulan kemarin iya. Aku tuh suka inget-inget yang kayak gitu soalnya. Kalau nggak salah CPI juga deh. CPI juga kalau nggak salah. Candlenya mana ya? Ini apa ya? Iya ini nih kayaknya. Bener ini. CPI Berarti kalau April. udah full sell, harusnya masih bisa hold sell lah ini mas ya. Masih ada Aku buy kemungkinan. sini. Iya, sampai 2031 benar ini. Ini areanya nih. Hmm. Bilang nge-buy yuk. Terus dia balik lagi. Nah, ini 1981 ini area keramat emang. Kayak keramat. Kuat banget sini. Balik lagi, naik lagi. Nah, coba kita lihat aja ini strukturnya bakalan kayak gitu enggak? Ya. Kita lihat strukturnya aja. Any question lagi? Saya dicurangi. Astaga, astaga. Udah bisa masuk ekstrim mas. Kayaknya. Nah, dia mantul ya. Iya. Ini mantul di engulfing satu hanya nih. Nah, ini di main break. Bisa jadi Besok kayaknya harganya satu di ronde lagi sini-sini deh mas. dulu. Besok PPI lagi satu ronde. Baru turun kayak gitu. Jadi kalau aku bilang sama teman-teman di dalam grup itu, gold itu suka main di satu range ke range lainnya. Gitu aja mainnya. Gitu. Jadi ya makanya bikin blocking range ini penting sih gitu.
Aku dulu bahkan marking dari 2000 berapa ya 2070 sampai ke 1800 itu udah ada range-nya gitu. Jadi hafalin angka aja. Kayaknya emang gitu deh. News lah. Nah ini menarik sih kalau mau ngebay itu daerah-daerah sini menarik. Any question? Kalau nggak ada, thank you. Kita yang ikut kelas kita tanggal 18 kita mulai ya. Oke. Buat teman-teman family nanti kan tinggal ikut aja. Kalau ada family mah udah bebas mau ikut mau enggak apa-apa. Dan thank you yang udah nemenin hari ini kita live thread ada berapa kali tadi ya kita beberapa kali tekan ya. Buy stop ada, sell stop ada, sell stop yang nggak ke-hit, titip sendal buy-nya profit gitu ya. Nge-sell-nya juga kita profit ya. Thank you for today. Thank you for today. Dan see you another live. Bye bye. Thank you, Mas. Thank you all.